Pelajaran Agama Katolik kelas 6 dengan materi Kritis terhadap Tantangan Zaman oleh Domus Slamet Lubis. Mari kita persiapkan kitab suci. Bagaimana tantangan gereja saat ini? Gereja sebagai kumpulan umat beriman dipanggil untuk melanjutkan karya Allah Kristus di dunia, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya perubahan masyarakat, gereja menghadapi banyak tantangan, baik yang berasal dari dalam gereja sendiri maupun dari luar. Tapi tantangan-tantangan itulah yang membuat gereja harus semakin kritis dan berani dalam menghadapinya. Seperti apa yang disampaikan Yesus, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Mengamati perkembangan zaman dan dampaknya. Mewartakan kerajaan Allah berarti menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, cinta kasih, dan pengampunan, tetapi juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Gereja dengan jujur dan terbuka dipanggil untuk berpikir mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan baru yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Era globalisasi telah mampu menjembatani kebutuhan manusia di seluruh belahan bumi untuk mampu berkomunikasi dan berinteraksi, untuk membagikan serta memperoleh informasi. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai. Mari kita mengamati perkembangan zaman dan dampaknya. Pada saat ini, kita mengamati tentang teknologi komunikasi. Perkembangan zaman teknologi komunikasi saat ini sangat pesat. Adanya HP dan internet akan membuat perubahan pada masyarakat berupa menjalin komunikasi, menyebarkan informasi tanpa harus berpergian. Hanya lewat HP atau internet semua bisa dilakukan tanpa harus berpergian. Namun dampak negatifnya terjadinya penipuan, penculikan, pemborosan, dan berita bohong. Dan dampak positifnya membantu manusia menjalin komunikasi dan memperoleh informasi. Segala sesuatu informasi dengan mudah dapat kita terima dan dapat kita cari. Itulah perkembangan zaman, teknologi komunikasi, dan pengaruhnya terhadap masyarakat serta dampak positif dan negatifnya. Sekarang kita mengamati perkembangan transportasi. Perkembangan zaman, yakni sarana transportasi yang semakin canggih. Semua serba bisa. Pesawat dan lain sebagainya sangat gampang kita cari. Namun, membuat perubahan pada masyarakat dengan berpergian dengan kendaraan, kebiasaan berjalan kaki semakin berkurang. Kurangnya berjalan kaki. Semua masyarakat umumnya menggunakan alat transportasi, sehingga membuat lebih cepat dalam berpergian. Namun dampak negatifnya terjadinya polusi, kecelakaan, kemacetan. Dan dampak positifnya membantu kebutuhan masyarakat dalam berpergian. Kita dengan gampang bisa pergi kemana saja dengan alat transportasi ini, dan dengan waktu yang cukup cepat juga. Seperti kalau kita pergi ke salah satu daerah, mungkin keluar Batam, kita tinggal pilih menggunakan kapal laut, pesawat, tergantung kita mau cepat atau tidak, tergantung pilihan kita, sangat membantu. Mengapa setiap kemajuan selalu diikuti dengan permasalahan baru? Manusia dilengkapi akal budi untuk mengolah alam dan melestarikannya. Manusia memiliki keterbatasan, sehingga kemajuan yang diciptakannya selalu diikuti oleh persoalan lain.
Karena keterbatasan manusia itulah sehingga kemajuan yang dibuatnya selalu diikuti dengan permasalahan baru. Ingat, keterbatasan manusia. Berbeda dengan Allah, karena kesempurnaannya dan keagungannya, segala sesuatu yang diciptakannya baik adanya tanpa ada persoalan. Misalnya kita lihat transportasi dan persoalannya. Di kota-kota maju, permasalahan utama adalah kemacetan. Kemajuan transportasi akan selalu diikuti dengan kemacetan. Yang berikutnya, pembangunan gedung-gedung bertingkat. Pembangunan gedung-gedung bertingkat selalu membutuhkan lahan yang luas. Dan berikutnya, teknologi informasi. Teknologi informasi selalu diikuti dengan persoalan informasi yang tidak baik, sehingga kita harus lebih selektif atau lebih akurat dalam memilih mana berita yang baik dan benar. Banyak alasan yang mendorong manusia melakukan ketidakadilan, peperangan, permusuhan, dan lain-lain. Ini semuanya terjadi karena diantaranya salah satu kesombongan politik, ambisi pribadi, dan alasan ekonomi. Inilah yang membuat banyak orang melakukan ketidakadilan. Terus bagaimana peran gereja? Gereja dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah, dituntut untuk mengambil bagian dalam mengatasi persoalan ini. Jadi, gereja juga ikut ambil bagian dalam mengatasi persoalan-persoalan ini. Adik-adik semuanya, berikut ini video tentang Yesus dan hukum Taurat. Buka kitab sucinya, Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan serta menginginkannya, maka ia telah berbuat zina dengan perempuan itu dalam hatinya. Sebab itu jika mata kananmu menyebabkan kau bersalah, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik engkau kehilangan satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dimasukkan ke neraka jahanam. Demikian juga jika tangan kananmu menyebabkan kau berdosa, potong dan buanglah. Karena lebih baik engkau kehilangan satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka jahanam. Sudah dikatakan pula, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberi surat talak kepadanya. Aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena percabulan, maka ia telah menyebabkan istrinya itu berzina. Dan barang siapa menikahi istri yang sudah diceraikan itu, maka orang itu pun telah berzina. Juga, kamu telah mendengar ucapan nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Tapi bayarlah apa yang sudah kamu sumpahkan itu kepada Tuhan. Jangan engkau bersumpah baik demi langit, karena langit adalah arasi Allah, atau demi bumi karena bumi tumpuan kakinya, atau Yerusalem karena Yerusalem adalah kota tempat Raja Agung tinggal. Ataupun demi kepalamu karena kamu tidak dapat memutihkan atau menghitamkan sehelai pun dari rambutmu itu. Jadi katakan ya jika ya, dan tidak jika tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Sikap gereja terhadap tantangan zaman. Persoalan ketidakjujuran, korupsi, sikap tidak adil, dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok masih merupakan permasalahan yang nyata pada zaman sekarang. Bagaimana sabda Yesus mengenai ketidakjujuran? Sabda Yesus mengenai ketidakjujuran, yakni, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Merupakan ajakan untuk hidup di dalam kejujuran, bertindak adil, dan tidak mencari keuntungan pribadi.
Bagaimana sikap gereja mengenai tantangan zaman? Gereja melalui dokumen gereja, yakni Gaudium et Spes artikel 6, mengatakan perlahan-lahan tersebar tipe masyarakat industri yang membawa sementara negara kepada kelimpahan ekonomi dan merubah secara mendalam paham-paham dan keadaan hidup masyarakat yang telah terbentuk sejak berabad-abad. Demikian pula pengembangan kehidupan kota dan arus urbanisasi bertambah, baik karena pertumbuhan kota-kota dan penduduknya, maupun karena gerak yang menyebarkan kehidupan kota ke pedesaan. Alat-alat komunikasi sosial yang baru dan lebih ampuh membantu agar kejadian-kejadian diketahui dan cara berpikir serta cita rasa disebarkan secepat dan seluas mungkin dengan menimbulkan banyak dampak yang berkaitan dengannya. Begitu hubungan manusia dengan sesamanya terus-menerus diperbanyak dan sekaligus sosialisasi itu sendiri membawa hubungan-hubungan baru, namun tanpa selalu mengembangkan kematangan pribadi yang sesuai serta hubungan-hubungan yang benar-benar manusiawi. Oleh Bapak Paus Fransiskus juga menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ini juga salah satu sikap gereja, di mana Paus Fransiskus menyerukan agar gencatan senjata dilakukan di Timur Tengah, khususnya Israel dan kelompok Hamas di Gaza. Dengan seruannya seperti ini: saya menasihati seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan semua yang memiliki tanggung jawab politik di tingkat lokal ataupun internasional tidak menyerah untuk berdoa, tidak juga berhenti melakukan upaya untuk menghentikan setiap permusuhan dan mencapai perdamaian yang membawa kebaikan bagi semua. Inilah yang dikatakan Bapak Paus mengenai gencatan senjata di Gaza ataupun di Timur Tengah. Seruan Bapak Paus tadi merupakan seruan untuk kedamaian. Gereja prihatin dengan peperangan dan konflik kemanusiaan. Oleh Bapak Paus mengatakan dengan dialog serta berdoa bersama, pihak-pihak yang bertikai melakukan upaya untuk menghentikan setiap permusuhan dan mencapai perdamaian yang membawa kebaikan bagi semua. Artinya, Paus mengajak adanya dialog dan berdoa kepada Allah. Demikianlah adik-adik materi kita tentang sikap gereja terhadap tantangan zaman atau kritis terhadap zaman.